Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini tentang kamu dan dia, maka dari itu berbijak ya. Dan pembacaan ini juga bisa energinya terbolak-balik. Bisa yang aku ceritakan ini ternyata dia atau ternyata kamu. Oke, kita mulai saja. Untuk temanya akan sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, dia adalah orang yang ternyata telah berselingkuh dari kamu, orang yang ternyata telah mengkhianati kamu. Dan memang aku melihat di sini dia itu orang yang ceroboh ya, orang yang tidak memiliki pemikiran panjang tentang apa yang akan terjadi, dampaknya seperti apa. Jadi dia ingin memulai segala sesuatunya ya sesuai dengan keinginan dia saja gitu, tapi dia tidak melihat dampak kedepannya akan seperti apa gitu. Memulai karena dia senang kayak gitu ya, karena menjalani hubungan percintaan dengan kamu, kemudian dengan yang lainnya, itu membuat dia merasa bahagia, penuh romansa, penuh dengan perhatian gitu ya. Namun kalau misalkan memang ditanya tentang berkomitmen, aku lihat sebenarnya dia ini kurang berkomitmen atau tidak siap untuk membawa hubungan ke jenjang komitmen. Ya, jadi aku lihat di sini sebenarnya dia cuma ingin merasakan romansa yang bahagia-bahagia aja gitu loh, yang senang-senang aja. Dan memang orangnya impulsif ya. Dia memang suka hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi apakah dia niatnya memang untuk serius? Oh tidak, ini hanya untuk senang-senang seperti itu. Dia memang orang yang kalau aku lihat memang pendiam ya, orangnya juga pelin-pelan, canggungan. Terus itu juga kalau misalkan kamu sudah menunjukkan kebaikan yang dia butuhkan, maka dia baru akan merespon dengan baik dan mulai membuka juga membuka diri dan berbuat baik ya. Membuka diri sih lebih tepatnya ya, kalau berbuat baik belum, tapi lebih ke membuka diri kepada kamu secara bertahap. Jadi memang orangnya ini harus distimulus dulu, atau harus bukan distimulus lebih tepatnya, kayak orang ini harus diperhatikan dulu, diberi dulu, disuplai dulu, baru dia akan menunjukkan siapa diri dia. Tapi tidak sepenuhnya, karena step by step gitu ya. Kadang juga dia ini menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional ya, dengan dibuktikan dengan adanya rasa tidak aman, banyak sekali kebingungannya gitu ya. Terus itu juga pelin-pelan gitu ya. Tapi ketika dia berpisah dengan kamu, ada rasa kesedihan, ada rasa sesuatu yang dia harapkan gitu ya, gitu kayak tertunda gitu ya. Bahkan aku lihat sampai ada yang frustasi dalam percintaannya ya, dia ngerasa kayak putus cinta itu wow banget, sakit banget gitu loh, bingung gitu ya.
Ya bisa jadi saat ini memang kamu dengan dia sudah berpisah, sehingga aku lihat kayak dia kayak frustasi, bingung gitu deh ya, ngerasa putus cinta banget dengan kamu. Nah, kalau kamu di sini sih Six of Cup tuh kayak kamu masih tenggelam dari masa lalumu bersama si dia. Maksudnya tenggelam tuh bukan yang ini ya, masih terbucin-bucin. No, tidak, bukan itu. Tapi kamu kayak masih memiliki trauma, masih kayak terhenti, masih kayak terblokir untuk membuka hati pada orang lain. Ya, karena ya memang mungkin kamu masih trauma, ya masih ada ketakutan atau ada trigger atau ada perubahan darimu tentang cinta gitu loh, akibat dari masa lalumu bersama si dia gitu. Jadi saat ini kamu belum bisa untuk membuka hati untuk orang baru. Kalaupun toh ada orang baru yang menghampiri kamu, ya kamu juga enggak 100% kayak cinta atau 100% percaya gitu. Kamu masih dalam tahap kayak pengenalan gitu. Aku lihatnya di sini sih. Jadi bisa dibilang tuh kamu ya masih memiliki trigger gitu ya untuk memulai hubungan dengan orang baru gitu. Apalagi kamu mengingat bahwa kamu itu kayak masih perlu untuk menghapus masa lalumu bersama orang lama gitu ya. Jadi kayak pengen fokus dulu untuk move on deh, selesaikan dulu dengan masa lalu kayak gitu. Dan makanya di sini dari alam bawah sadarmu kayak mencegah diri kamu untuk menemukan cinta lagi gitu loh. Apalagi di sini aku lihat kan ternyata hubungan kamu dengan orang masa lalumu ini memberikan trauma, memberikan luka ya. Karena dulu dia ini kurang antusias dalam hubungan kalian, sehingga ada rasa trauma, ada rasa trigger, ada rasa takut, ada rasa kecemasan jika kamu sekarang memulai kembali hubungan dengan orang baru. Takutnya akan bertemu dengan orang yang sama, seperti itu, akan mengulang lagi situasi yang sama. Maka dari itu sekarang kamu pengen sembuhkan dulu diri kamu kayak gitu dari pemikiran-pemikiran atau ketakutan-ketakutan dari masa lalumu. Jadi kayak ya kalau misalkan sekarang sudah ada yang mulai mendekati kamu, kayak step by step melangkah gitu, walaupun tidak secara signifikan kamu menerima mereka gitu. Jadi kayak pelan-pelan. Karena menurutmu juga ya tidak akan menguntungkan bagi kamu terus-terusan berpegang teguh pada masa lalu gitu ya. Balikan juga nggak mau, terus juga belum tentu kamu balikan juga nggak mau, belum tentu juga bisa diperbaiki gitu ya hubungan dengan masa lalu. Jadi ya mau nggak mau kamu memaksa dirimu, lebih tepatnya sih nggak memaksa, tapi kayak ikuti kata hatimu untuk ya melepas gitu ya, melepas, move on, dan barulah nanti di sini kamu siap untuk bertemu dengan orang baru atau bersama dengan orang baru. Intinya fokus kamu sekarang adalah fokuskan dengan penyembuhan ya, penyembuhan hatimu. Itu yang saat ini kamu pikirkan. Kamu nggak neko-neko sih, aku lihat di sini ya. Cuma step by step aja gitu. Apalagi kamu mengingat dulu ya apa yang telah terjadi dari masa lalumu, bahwa hubungan kalian itu tidak diberikan penuh kasih sayangnya, tidak diberikan kepantasan sebagai pasangan ya, tidak, kalau ya mungkin bahkan ada yang tidak diakui sebagai pasangan kayak gitu ya. Juga ketika kamu masih bersama orang lamamu, komunikasi pun jarang banget. Terus itu hubungan juga walaupun sudah terjalin tapi kayak
hambar, nggak ada perkembangannya, gitu-gitu aja, bahkan semakin merosot kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat kamu berpikir bahwa masa lalumu ini hanya menjadi penghambat ya dari apa ya, masa depanmu kayak gitu. Makanya di sini kamu ingin menghilangkan masalah trauma dari masa lalumu. Bahkan mungkin kalau di sini ada yang punya inner child, nah kamu juga ingin melepaskan inner child itu. Itu aku lihat. Karena di sini pun aku lihat memang kamu tuh the high priestess. The high priestess tuh orang yang selalu bisa percaya, atau kamu itu selalu mempercayai instingmu ya, dan bergerak di jalur yang menurutmu terbaik apa yang kata hatimu katakan. Tanpa mendengarkan atau mempercayai apa yang dikatakan orang-orang di luar sana. Jadi kamu itu orang yang memang selaras dengan dirimu. Kalau memang kata hatimu menginginkan untuk ayo move on, maka kamu akan move on gitu. Kamu selalu selaras percaya dengan apa kata hatimu. Memang kamu ini orang yang misterius, tapi juga kamu ini orang yang sensualitas. Intuisimu kuat, intuisimu apa ya, selalu membimbingmu gitu. Bahkan dalam mencari tujuan dan impian kamu pun di sini selalu diberikan ya. Karena intuisi itu kan memang datangnya dari semesta ya. Jadi kamu selalu diberikan oleh semesta intuisi ini untuk lebih memperkuat tujuan dan impian kamu selama ini. Terus juga kamu itu juga sering sekali diberikan intuisi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, yang mana jawabannya pun kadang itu sulit atau bahkan kayak tidak diketahui oleh kamu gitu. Jadi semesta itu selalu memberikan kamu intuisi yang baik untukmu, untuk kehidupan kamu yang lebih baik, untuk kehidupanmu yang baik, seperti itu ya. Jadi sebenarnya semesta itu selalu sayang sama kamu. Dan bahkan aku lihat juga secara spiritual kamu juga kuat ya, doa kamu kuat juga. Terus itu juga kamu punya power, kamu seorang wanita yang berpower. Walaupun kamu seorang wanita, bukan berarti kamu yang orang yang lemah, enggak. Kamu pun mampu untuk berindependen ya, kamu mampu untuk independen dalam hidupmu. Mau itu dari karir kah, dari percintaan kah, kamu nggak masalah kalau misalkan sekarang kamu single. Dari dulu juga kamu kalau single juga fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Jadi kamu nggak buat pusing hidupmu, aku lihat di sini gitu. Karena itu tadi, kamu spiritual dan doamu kuat. Jadi kamu punya keyakinan dengan kepercayaan kepada semesta atau kepada Tuhan, seperti itu ya. Dan kamu juga seorang wanita yang berkuasa ya. Mungkin memang kamu punya jabatan di pekerjaanmu, di bisnismu, atau ya paling tidak kamu merasa bahwa kamu seorang pemimpin atau punya kuasa atas dirimu. Kamu mau kemana juga itu hak dirimu gitu. Jadi kamu orang yang memang percaya diri atas dirimu sendiri tuh. Aku lihat juga kamu itu orang yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan semua tugas ujian dalam hidupmu ya. Kamu orang yang bukan menyela-menyele ya, menunda-nunda tugas atau pekerjaan. Terus juga kamu itu orang yang selalu tidak ingin terlihat kekurangan keberanian ya, kekurangan keberanian untuk melakukan tugas-tugas gitu ya. Dan aku lihat memang kamu selalu mendengarkan kata hatimu untuk mencari jawaban atas keraguan dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Bahkan aku lihat juga sisi kamu ini orang yang harus melindungi diri sendiri dari segala hal-hal negatif, mencari jati diri sendiri agar lebih dalam memahami kemampuan diri, keterampilan diri gitu ya, agar memiliki kehidupan, agar memiliki tampilan baik dalam hidup ya. Aku lihat di sini kamu pengen kehidupanmu menjadi yang terbaik. Jadi kamu selalu
selaras gitu loh dengan dirimu. Sebenarnya apa sih yang aku bisa? Kamu pertanyakan kepada dirimu sendiri. Nah, nanti dijawab oleh semesta. Semesta akan memberikan jawaban kepada kamu. Gitu. Makanya tingkat spiritual kamu ini kuat, aku lihat di sini. Ya, tingkat spiritual kamu kuat. Dan kamu memang suka dengan pria. Kalau kamu wanita ya, kamu suka dengan seorang pria yang memang pekerja keras ya, banyak duit ya, kayak gitu ya. Tapi bukan berarti materialistis, karena kamu pun orang yang memiliki power dan orang yang memiliki apa namanya itu ya, kamu orang yang independen, kamu juga orang yang kerja keras, sehingga ya wajar gitu ya, kamu ingin memiliki pasangan yang seimbang. Bukan berarti kamu orang yang kayak yang mereka bilang gitu ya, ada tuh, aku sering tuh nonton di YouTube tuh, ada orang bilang, orang menganggap materialistis jika misalkan kamu orangnya itu secara materi nggak berpenghasilan, tapi kamu pengen jadi istri dari pejabat, istri dari orang-orang kaya, pebisnis. Nah, itu baru materialistis ya. Tapi kalau misalkan kamu penghasilan kamu per bulannya misalkan 50 juta, ya wajar kalau kamu juga pengen punya pasangan yang kaya raya gitu. Karena kamu pun ingin memiliki pasangan yang seimbang gitu. Contohnya seperti itu aja ya. Kalau aku lihat menganggap the high priestess ini bukan semuanya berarti materialistis, enggak gitu. Realistis sih lebih tepatnya ya. Karena the high priestess ini orang yang memang secara spiritual itu memang kuat gitu. Ya walaupun memang terlihat materialistis, tapi toh kamu juga independen orangnya. Kamu juga punya power. Kamu juga bisa menghasilkan untuk dirimu sendiri gitu. Jadi tidak bergantung pada orang lain gitu. Nah, Four of Swords, aku melihat bahwa kamu lebih memilih untuk udah deh berpisah aja dengan orang lamamu gitu. Kenapa? Karena kamu merasa ketika selama kamu bersama si dia, orang lamamu, kamu kayak ngerasa percuma gitu ya. Banyak rasa beban yang kamu alami, banyak rasa stres yang kamu rasakan, ketakutan, kecemasan, rasa muak, lelah, bla 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 bla. Sehingga kamu ingin melepaskan ya, mencoba melepaskan hubungan-hubungan yang toksik ya. Terus itu juga ingin merasakan kembali kenyamanan, kesembuhan, pemulihan, membebaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik, dari perasaan-perasaan yang berduka, perasaan-perasaan yang kehilangan ya. Jadi aku lihat di sini kamu siap untuk meninggalkan pengasinganmu ketika kamu bersama, ketika selama ini kamu rasakan gitu kan. Ketika kamu bersama si dia pun kamu ngerasa asing ya, kayak bukan pasangan, kayak bukan orang yang terpenting dalam hidup dia. Mau ada dia sama nggak ada dia juga sama, kamu merasa kayak terasingkan. Nah, sekarang kamu ingin melepaskan itu semua dan mulai memasuki kehidupan baru, ingin memasuki kehidupan di masyarakat. Ya, kamu mulai percaya diri, mulai terbuka, mulai berkenalan dengan orang-orang baru, ya mulai menikmati hidup gitu. Kamu nggak mau lagi terbucin-bucin ya, nggak mau lagi terkontrol oleh seseorang kayak gitu. Hanya memfokuskan pada seseorang ya, bahwa kamu juga berpikir yang lain juga perlu aku fokusin kok. Karir, keuangan, pekerjaan, teman, have fun ya, belanja, yang kayak gitu ya. Kamu juga berpikir bahwa nggak cuman hidupku itu nggak hanya berpatokan pada masa lalu gitu. Sekarang kamu mulai menatap masa depan, aku lihat di sini. Knight of Cups, aku melihat bahwa ada keinginan dari seseorang yang memang saat ini sudah berpisah dengan kamu, dan ini cukup lama ya aku lihat berpisahnya, ingin kembali lagi padamu, ingin datang lagi kepadamu dengan membawa sesuatu yang memang kamu harapkan dari dulu ke dia. Misalkan apa yang kamu harapkan? Perhatian dari dia. Maka dia akan datang dengan perhatian yang kamu inginkan, yang seperti apapun itu. Gitu. Untuk menarik perhatian kamu lagi, untuk bisa bersama kamu lagi. Seperti itu. Kalau aku lihat. Kemudian juga aku melihat di sini kayak sepertinya ya,
sudah terungkap semua pengkhianatan, penipuan, perselingkuhan, kebohongan, atau apapun yang selama ini telah dia tutup-tutupi dari kamu. Ya, semuanya sudah terungkap, realitanya kamu sudah tahu, ya, semuanya sudah terbongkar. Dan sebenarnya kan gini ya, kamu itu orang yang sangat diperkuat oleh semesta dengan instingmu. Jadi sebenarnya dari awal kamu menjalani hubungan dengan dia ataupun kamu kenal dengan dia, semesta itu sudah memberikan insting yang banyak tentang dia sebenarnya. Jadi sebenarnya tanpa kamu cari-cari tahu, semesta itu udah ngasih tahu ke kamu, oh bahwa dia ini tukang bohong, oh bahwa dia ini selingkuh, oh bahwa dia ini begini, bahwa dia begitu. Bobroknya itu selalu diberitahu semesta. Tapi sayangnya selama ini kamu selalu mendenial. Kamu selalu menganggap itu hanya sesuatu yang mungkin perasaan aku aja, mungkin itu perasaan aku saja. Padahal kenyataannya ya benar, itu memang petunjuk dari semesta gitu. Akhirnya setelah sekian lama kamu terus mendenial, semesta bertindak dengan menampakkannya di matamu. Ya, semua kebobrokan dia, semua perselingkuhan, semua kebohongan, semua penipuan yang dia lakukan terhadap kamu, semuanya ditampakkan di matamu. Jadi semua udah benar-benar terbongkar dan tidak bisa kamu elak lagi, tidak bisa kamu mengelak ya, tidak bisa mendenial lagi, kayak gitu. Jadi di sini akhirnya kamu terbuka ya matanya. Kamu akhirnya tahu sifat asli dia, dan aku lihat memang untuk saat ini kamu lebih memilih untuk memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu setelah kamu melewati masa-masa sulit bersama dia, yang selalu dibohongin, yang selalu dianggurin, yang selalu diselingkuhin, yang selalu tidak dianggap, seperti itu. Kan sakit ya. Nah, kamu sekarang ingin memulihkan ketenangan dirimu, kepercayaan dirimu, ya. Dan kamu juga mulai menyadari, oh ternyata semesta itu baik banget ya sama aku. Ternyata benar, selama ini aku tuh sudah dikasih tahu bahwa dia ini begini, dia ini begitu, bobrok banget, tapi akunya yang keras kepala, tidak mau mendengarkan apa kata semesta, seperti itu. Sehingga saat ini kamu mempertimbangkan situasi untuk memperingati dirimu tidak lagi bertemu dengan orang yang seperti dia. Kamu sekarang telah mengabaikan dia, ya, dan kamu tidak mau menerima lagi dia, ya, karena di sini aku lihat selama ini banyak sekali kesalahpahaman, penipuan, ya, banyak sekali manipulatif yang dia lakukan terhadap kamu, gitu. Apalagi di sini ada Page of Swords. Dia orang yang pintar sekali mempermainkan pikiran, ya. Dengan cara apa? Dengan cara sok bersikap dingin, tidak peduli terhadap kamu, terus juga membawa beban secara emosional di hubungan kalian, sehingga menyebabkan konflik dan membuat kamu merasa paranoid. Kenapa dia membuat kamu paranoid? Agar kamu selalu bergantung sama dia, agar kamu takut kehilangan dia, agar kamu yang selalu mengejar-ngejar dia, agar kamu yang selalu effort untuk memberikan segalanya apa yang dia mau, agar kamu punya pengharapan dia bisa kamu miliki atau dia bisa bersama dengan kamu. Padahal itu hanya halusinasi kamu aja. Itu bentuk dari permainan manipulasinya dia dengan cara membuatmu paranoid, gitu, ya. Nah, terus juga aku melihat di sini kamu sudah tidak mau lagi membiarkan dirimu dianiaya oleh dia, ya. Ini lebih ke ini ya, bentuk pembalasan kamu terhadap perilaku dia yang membuatmu menderita. Dengan cara apa membalasnya? Dengan cara tidak mau lagi dikontrol, atau tidak mau lagi berurusan dengan dia, atau tidak mau lagi dikekang, dikhianati. Sekarang kamu memilih untuk masa bodoh. Nah, itulah bentuk kamu menyelesaikan hubunganmu dengan dia, ya. Kamu tidak mau membalas dengan hal-hal yang kotor sama seperti dia, tidak. Kamu tidak mau mengotori tanganmu. Cukup dengan cut off dia, pergi, tidak mau menengok ke belakang, sudah cukup, gitu.
Ya, makanya di sini aku lihat kamu memilih untuk let it go, pergi. Toh selama ini kamu merasa menderita, ya kan, atas perlakuan-perlakuan dia sebelumnya sama kamu. Banyak sekali kekecewaan yang kamu dapatkan, sehingga saat ini kamu mengantisipasi hal-hal yang akan kedepannya terjadi gitu bersama dia. No lagi. Aku lihat di sini kamu tidak mau dikontrol atau dipermainkan lagi. Stop sampai di situ. Dan sekarang apa yang terjadi dengan dia ketika kamu sudah cut off? Ya, dia merasa kayak jalan dia menuju untuk kembali kepadamu, untuk mendapatkan perhatian lagi dari kamu, untuk bisa bersama dengan kamu lagi, seperti semuanya itu terblokir jalannya. Pintu-pintu untuk kembali ke kamu itu seperti tertutup semua. Semuanya tuh kayak bener-bener apa ya, terkunci dengan rapat ya, sampai-sampai di apa itu namanya, digembok. Semuanya tuh kayak nggak ada yang bisa terbuka untuk ke arah kamu lagi gitu. Jadi aku lihat di sini sampai kayak dia sempat menyerah gitu ya untuk datang ke kamu. Tapi entah kenapa di sini timbullah rasa keinginan untuk tetap memperjuangkan kamu kembali. Walaupun dia lihat saat ini tuh kayak sudah ada pemblokiran, entah memang kamu sudah memblokir semua akun media sosial dia ataupun nomor handphone dia atau apapun itu ya. Dia masih memiliki keyakinan untuk bisa datang lagi, kembali menjalani hubungan yang menyenangkan dengan kamu tuh, the Fool. Tapi apakah dia siap berkomitmen? Aku lihat belum. Ya karena ketika dia bersama kamu, dia ngerasa seneng, dia ngerasa have fun, dia ngerasa bahagia dengan kamu, dia ngerasa diperhatikan, dia ngerasa apa kebutuhan dia itu terpenuhi dari kamu. Ya, yang bisa membuat dia merasa nyaman, bahagia, aman itu ya kamu, kayak gitu. Ya memang mungkin kamu selalu memberikan apa yang dia mau, kamu yang bisa memberikan dia rasa kenyamanan, kamu yang lebih mengerti dia tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Jadi dia ngerasa sama kamu itu have fun, seneng, nyaman, enak gitu loh. Cuman sama kamu, makanya di sini dia datang lagi. Bahkan ketika jalannya juga udah ditutup, ini sampai doa dia sampai doa minta sama semesta gimana caranya untuk membuka pintu yang memang sudah kamu tutup. Sebenarnya juga kamu menutup pintu akses dia kembali ke kamu itu ya karena memang semesta yang mengizinkan. Tapi di sini dia bersikeras untuk meminta semesta membukakan pintunya agar dia bisa kembali lagi terhadap kamu, agar dia bisa merasakan kebahagiaan lagi yang seperti kemarin. Nih, seperti yang kemarin, the Fool, gitu, ya. Jadi apakah dia siap berkomitmen? Belum. Cuman untuk datang, untuk menikmati have fun bersama kamu, menikmati kenyamanan, menikmati kebahagiaan, ada kamu di sisinya, dapat perhatian dari kamu, yang seperti kemarin lagi, kayak gitu, ya. Jadi seperti itulah kalau aku lihat. Oke. Apa sih pesan semesta untukmu? Aku akan cari nih pesan semesta untuk kamu. Oke, kartunya terlalu banyak, apa kita ambil saja? Kita ambil saja ya. Ada 4 di sini. The heart of the matter. Look to your inner strength. Tuh kan. Relationship partners. And love is all around you. Ya ampun. Oke. Bahkan masih ada ya. Sebenarnya masih ada sesuatu yang masih dia sembunyikan yang belum kamu tahu, yang belum kamu ketahui. Dan kenapa kok nggak sekalian aja semesta tunjukkan? Karena menurut semesta, step by step aja yang dikasih tahu ke kamu. Kalau misalkan sebatas ini pun sudah bisa membuat kamu pergi dari hubungan yang toksik, dari orang yang toksik, ya sudah cukup sampai di sini. Jangan memberikan lebih rasa sakit dari ini. Karena ya the heart of the matter, ya, hatimu itu
tahu inti permasalahan. Yang penting hatimu tahu inti permasalahannya sudah cukup. Jangan, nggak usah kalau masih ada masalah yang lain yang dia tutup-tutupi, dan endingnya kalau kamu tahu justru malah kamu nanti lebih terluka, lebih tersakiti, sudah nggak usah. Toh sampai di sini aja kamu sudah memilih untuk pergi, ya. Jadi sebenarnya masih ada lebih banyak hal yang terjadi daripada apa yang kamu lihat sekarang, gitu. Tapi kenapa nggak ditujukan agar kamu tidak lebih sakit dari ini, agar kamu lebih tidak terhianati, agar kamu tidak lebih trauma, gitu, ya. Sekarang aja kamu sudah merasa trauma, sudah merasa jijik, merasa muak dengan dia, gitu ya. Jadi sudah cukup gitu, walaupun masih banyak yang belum terungkap. Tetap lihatlah kekuatan batinmu, ya. Kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu sadari. Kalau kamu merasa kayak berat gitu ya melepas dia, atau kamu berat untuk menghadapi kehidupanmu tanpa dia, percayalah, semesta itu sangat dekat kepadamu. Bahkan semesta selalu memberikan jawaban yang kamu mau lewat instingmu, lewat intuisimu, lewat batinmu. Jadi makanya di sini kamu tetap lihatlah kekuatan batinmu. Percaya aja, karena disitulah jawaban semesta akan memberikannya kepada kamu. Ya, kayak gitu. Percaya deh, ya, semesta selalu bersama kamu. Relationship patterns ya, jadi pola hubungan. Jadi dalam suatu hubungan juga nggak setiap kita sekali mencoba pasti akan berhasil, nggak, ya. Semua itu dibutuhkan power, semua itu dibutuhkan kekuatan untuk menyadari perlunya atau perlu adanya perubahan, ya. Nggak, makanya belum tentu sekali kita menjalani hubungan dengan seseorang dialah orang yang tepat yang menjadi pasangan hidupmu. Enggak, bisa jadi dia itu hanya didatangkan ke kamu untuk memberikan pembelajaran padamu, ya, memberikan pengalaman padamu, kayak gitu, ya. Yang terpenting adalah setiap langkah, setiap apa yang pernah kamu lakukan bisa merubah dirimu menjadi sosok yang lebih baik, kayak gitu. Kemudian juga love is all around you, ya. Jadi ada cinta di mana-mana, di sekitar kamu itu banyak cinta, banyak orang-orang yang masih mencintai kamu. Di sekelilingmu itu banyak orang yang sebenarnya masih mencintai kamu. Jadi apa yang perlu kamu takutkan dengan cinta, gitu loh, ya. Ada cinta di mana-mana sepanjang waktu. Akui saja ini sebagai kebenaran. Jadi mungkin kamu masih mendenial ya bahwa kamu orang yang tidak pantas dicintai, orang yang memang mungkin tidak menarik di mata orang-orang, orang yang tidak pantas untuk mencintai seseorang. No, jangan berpikir seperti itu. Love is all around you. Cinta itu ada di mana-mana. Bahkan sebenarnya tanpa kamu sadari banyak orang-orang di sekelilingmu itu yang sangat mencintai kamu. Tapi kan ya nggak harus tiap saat mereka mengutarakan rasa cintanya kan. Yang bisa jadi cinta dari keluarga, orang tua, bahkan mungkin dari teman, ya, circle kamu. Sebenarnya mereka juga ada yang cinta sama kamu, cuman mungkin belum berani aja mengakuinya ke kamu, atau mungkin sudah ada kenalan orang baru. Sebenarnya mereka cinta sama kamu, tapi mungkin karena masih baru gitu kan, jadi belum berani untuk mengutarakan perasaan mereka sama kamu. So, nggak usah berpikir negatif tentang dirimu. Aku lihat di sini kamu orang yang mampu untuk membuat pemikiran positif. Jadi udah positif aja. Ya, love is all around you. Cinta ada di sekelilingmu. Jadi nggak usah takut. Apalagi di sini semesta selalu ada untukmu, selalu mendukungmu, selalu memberikan intuisi yang kuat untukmu atas jawaban-jawaban yang membuatmu ragu, membuatmu tidak tahu. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan ini aku punya shio ini bisa shio dia, bisa shio kamu. Situasikan aja ya. Ada shio ular, ada shio kambing, ada shio kerbau, ada shio ayam, ada shio anjing, ada shio tikus, ada shio kelinci, dan ada shio macan. Kemudian ini ada alfabet. Alfabet ini bisa hari ulang tahun kamu, hari ulang tahun dia, atau bulan-bulan ini ada bulan spesial, misalkan jadian kamu dengan dia, atau perpisahan kamu dengan dia, ya, atau momen-momen tertentu di bulan itu bersama dia. Ya, ada Juni, Juli, September, Februari, Januari,
Agustus, Maret, satu lagi ada Mei. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia ya, atau hubungan kalian yang berhubungan dengan hubungan kalian. J, Q, E, T, M, W, A, B, D, N, L, O, I, F, H, V, K, S, Z. Oke, ini aja ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. The Moon. Terus apa lagi? Sword lagi. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.